Kita mau spill ke teman-teman ya, karena sekarang tuh kita udah pulang dari pantai Manalusu kemarin, dan kemarin tuh aku ngambil beberapa hewan yang kita dapatkan di sana. Untuk moray yang gede ini tuh namanya spotted moray eel guys ya, dan ini tuh sebenarnya ukurannya sampai 2 meter pas aku baca-baca ya. Bentar guys, nih ada mantis shrimp. Oh my god, dia gigit yang ada di bawah-bawah ya. Ini guys, moray eel nih melawan. Oke guys, di video kali ini kita mau spill ke teman-teman ya, karena sekarang tuh kita udah pulang dari pantai Manalusu kemarin, dan kemarin tuh aku ngambil beberapa hewan yang kita dapatkan di sana. Cuman beberapa aja guys ya, kayaknya ini cuma sebagian kecil dan yang memang memungkinkan buat kita bawa gitu guys, karena sisanya semua kita dilepasin lagi ke sana. Kenapa kita bawa ini? Karena kalau aku lihat-lihat sih kayak beberapa hewan-hewan yang di sini kayak belut-belut kayak gini tuh cocok ya guys ya sama akuariumku. Dan di sini juga aku membawa ada botana zebra sama satu kayak ikan zebra kayak gitu, tapi nggak tahu ya guys ya ini ikan apa. Ntar aku bakal kasih lihat ke teman-teman. Sama ada kerapu juga sih. Nah ini juga masih bingung nih antara kerapu lumpur atau kerapu apa ya guys ya namanya ya. Pokoknya ntar aku kasih lihat ke teman-teman ya, buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan aku juga membawa ini seperti live rock ya guys ya. Jadi batu-batuan yang memang sudah istilahnya jadi ya, yang sudah matang, supaya nanti bakteri-bakteri yang ada di sini tuh bisa ikut ke dalam akuarium kita gitu guys. Nah cuman sebelum kita masukin ke akuarium kita mau aklimasi dulu ya guys dengan cara yang sebaik-baiknya ya. Jadi ini aku udah membuat, atau bukan membuat sih, lebih ke menyiapkan. Di sini kalau teman-teman lihat tuh ada semacam kontainer ya. Dan kita akan coba buat memasukkan hewan-hewan kita sekalian di spill ya guys ya ke teman-teman ke sini guys. Tapi ini ada moray yang agak gede nih ukurannya ya. Untuk moray yang gede ini tuh namanya spotted moray eel guys ya. Dan ini tuh sebenarnya ukurannya sampai 2 meter pas aku baca-baca ya. Aku agak bingung ya, kenapa tiba-tiba ada moray eel seperti ini? Karena biasanya itu snowflake dan snowflake guys. Malah kemarin tuh kita nggak dapat sama sekali snowflake. Adanya tuh spotted moray eel, sama ada satu lagi tuh painted moray eel guys ya. Yang ini nih. Mana ya? Ini nih guys. Ini painted moray eel ya. Atau apa ya disebutnya ya guys ya. Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Pokoknya aku searching ini painted moray eel. Karena dia tuh warnanya tuh kayak dominan putih guys. Dan titik-titiknya tuh dia lebih istilahnya nggak tegas ya. Beda sama spotted guys. Tapi kalau misalnya untuk jenis yang ini, untuk panjangnya paling cuma 50 cm aja. Nah ini juga ada satu lagi. Ini sepertinya spotted moray eel juga. Cuman yang ukurannya lebih kecil. Kayak gini guys. Yaudah kita masukin dulu aja kali dulu ya ke sini ya. Biar lebih jelas guys ya. Nah untuk spotted moray eel yang ini kemungkinan sama aku bakal dipisahin, ditaruh di bawah gitu ya guys ya, karena dia ukurannya gede dan sepertinya dia juga kurang oke ya guys ya kalau misalnya digabungkan dengan ikan-ikan. Ini airnya terlalu sedikit sebenarnya sih, karena kita harus agak buru-buru nih guys ya. Masalahnya tempatnya ini sudah yang paling bisa diandalkan guys ya. Nah dan ini kan masih di fase aklimasi, jadi kemungkinan sih aman ya untuk menggabungkan mereka yang ukurannya gede dan ukurannya agak kecil ya guys ya. Dan untuk belut ini memang dia juga lebih kuat sih sebenarnya ya. Aku harus agak cepet guys untuk mendapatkan air-airnya guys ya. Nah ini ada semacam live rock sih, ada kerapu juga. Ini airnya udah mulai semua terkena air. Baunya agak amis ya, bau dari live rock malah ya, yang agak amis ya. Wah hangsur guys, asli. Nih teman-teman lihat ya, guys ya, kita coba ya. Ini ada ikan kerapu, kerapu bintang, kerapu apa ya guys ya. Nah ini yang terakhir nih, ada ikan botana zebra ya, sama ikan apa tahu guys ya namanya ya. Jadi kita aklimasinya itu dari akuarium lama sama kita di drip di sini pelan-pelan ya guys ya, sampai nanti mereka itu tuh istilahnya ada dalam satu ekosistem yang sama guys. Nah ini sih yang bakal aku masukin ya guys. Nah ini air lamanya kita masukin sini. Sebenarnya lebih bagus lagi sih di dripping ya guys ya. Jadi kayak tetes-tetes gitu. Dan bisa sampai beberapa jam gitu guys. Ya, sebenarnya ini juga bisa sih dibikin agak tetes-tetes ya. Sama kita tinggal diinin aja nih. Kayak agak ditahan gitu guys ya. Terusnya dikasih karet. Ntar juga kan dia jadi agak menetes guys. Dan semakin istilahnya pelan tetes-tetesannya, semakin bagus sebenarnya guys. Kayak gitu sih. Ini kita coba ya. Supaya dia agak menetes ya guys. Nah tuh kan. Teman-teman lihat. Tidak pengaruh ternyata guys. Tidak ada pengaruh sama sekali ya. Nah, teman-teman bisa lihat tetesannya ya. Nah, ini agak mulai. Nah, ini mulai dripping lah. Paling nggak seperti ini guys. Nah, ini tuh bisa dilakukan sampai berjam-jam sih ya guys. Untuk beberapa ikan-ikannya memang ada beberapa yang dia itu tipe-tipe yang istilahnya harus sembunyi di batu-batu. Jadi ketika kita giniin batu-batunya tuh mereka ada beberapa yang. Nah, kalau teman-teman lihat, bentar guys. Nih, ada mantis shrimp. Ada mantis shrimp guys. Awalnya, tapi metong guys ya. Ada mantis shrimp guys.
kalau kita kemarin lebih cepet mungkin ya dari live rocknya sama kita taruh di akuarium, mungkin tiba-tiba ada mantis shrimp guys ya. Soalnya tiba-tiba ada bangkai mantis shrimp. Ada dua sih, antara dia dari live rock atau dia sebenarnya itu ada tapi dari perutnya moray eel guys ya, kayak gitu sih. Nah nanti rencananya untuk ikan ini yang kerapu ya guys ya, ini ada kerapu di sini, terus ada botana juga di sini, botana zebra sama ikan zebra ini. Nantinya sama aku bakal ditaruh di akuarium utama. Terusnya untuk si moray eel yang kecil-kecil ini juga nih ada dua tuh ya guys ya. Nah itu juga yang dua kecil ini kita taruh di akuarium utama, dan moray eel yang gede kita bakal coba buat taruh di akuarium yang di bawahnya guys. Nanti bakal kita kasih lihat ke teman-teman bagaimana akuarium yang bawahnya. Dan sekarang ya guys ya, setelah ini semua aku juga mau unboxing, ada paket yang sampai, dan ini tuh paket yang memang aku udah siapkan ya, salah satunya buat akuarium laut aku juga dan buat beberapa akuarium yang ada di sini untuk stok gitu ya guys ya. Kita bakal unboxing ya. Nah aku juga ya guys ya di sini tuh beli beberapa keperluan akuarium, dan ini tuh adalah alat-alat yang sebenarnya tuh gampang banget buat teman-teman dapetin ya di toko akuarium terdekat ya, karena dari merek-merek yang aku beli ini tuh sebenarnya dinaunginnya dari SDI, dan ini memang bener-bener gimana ya, kayak sangat mainstream dan sangat amat dimiliki oleh orang-orang yang memiliki akuarium ya guys ya. Aku yakin banget sih ini brand-brandnya juga adalah brand-brand yang cukup mainstream dan cukup murah ya guys ya dari harganya ya. Ini dia guys, banyak banget ya. Nah ini salah satu yang aku ini juga guys, yang aku tunggu-tunggu juga ya. Ini tuh adalah wave maker guys, karena kan kita kan akuarium laut kan sebenarnya butuh banget wave maker, dan ini bakal kita coba buat aplikasiin ya. Ini dari merek Akura guys. Aku belinya tuh ini yang Go Green ya guys ya. Yang Go Green tuh yang misalnya saving energi. Jadi dia tuh segini ya guys, cuman 6 watt guys. Segini cuma 6 watt nih. Ini jadi teman-teman yang beli tuh pasti untuk listriknya, kebutuhan listriknya tuh bakal irit banget. Dan ini juga aku banyak banget ya guys ya beli mesin yang serupa ya guys ya. Ini dari Takari. Takari juga salah satu merek yang sangat amat sering juga buat teman-teman temuin ya. Ini ada banyak nih, ada satu. Ini pokoknya ada 1, 2, 3, 4 ya. Aku ambil 4 untuk yang wave makernya. Ini kecil-kecil tapi sangat berguna ya guys ya. Ada beberapa juga nanti bakal aku aplikasiin di akuarium air tawarku buat istilahnya ikan yang susah buat ke filter. Pokoknya pakai wave maker nanti ujung-ujungnya dia akan lebih mudah terfilter guys. Ini ada Takari juga nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya guys ya. Kalau nggak salah aku ambil 7. Terus di sini juga aku ada LED ya guys ya. LED ini aku bakal pakai juga buat di bawah, nanti moray eel kita bakal pakein. Dan ini aku sengaja cari yang warnanya putih dan istilahnya tuh yang seperti ini guys ya, supaya nanti kalau misalnya kita aplikasiin di situ tuh bisa dipanjangin, bisa dipendekin guys, kayak gitu ya. Ini juga aku ambil juga nih hikari yang ukurannya agak gede ya. Ini 3200 liter per jam, bisa buat akuarium kita juga guys ya. Dan ini aku juga ngambilnya yang save energy guys. Jadi segini powernya cuma 45 watt doang ya, padahal 3200 guys. Teman-teman coba buat cari 3200 liter per jam kira-kira berapa watt gitu ya. Rata-rata di atas segini guys, kayak gitu sih ya. Ini juga sama, aku juga ambil yang save energy. Ini dari Akura, pokoknya dari beberapa brand lah aku ngambilnya ya. Nah terus buat teman-teman juga yang pengen buka usaha ya, kayak istilahnya pengen jualan alat-alat akuarium seperti ini mulai dari 5 juta aja, teman-teman tuh udah bisa berjualan dan sudah bisa mendapatkan big bonus tertentu ya. Dan buat teman-teman yang pengen produknya sama kayak aku, teman-teman bisa langsung aja cek di Instagramnya SDI dan klik aja ya di komentar untuk post terakhir mau produk seperti Kak Iqbal Isda. Nanti bakal dikasih tahu guys produk-produk apa aja yang aku punya ini. Yaudah yuk kita langsung aja buat lanjutkan lagi ya guys. Nah, ini ada 1, 2, 3 yang Akura. Ini ada lagi banyak banget ya. Nah ini juga aku buat pembersih akuarium nih. Ini juga sangat berguna guys ya. Aku beli yang gede supaya kita lebih enak lagi untuk membersihkan akuariumnya. Dan ini biasanya magnetnya tuh semakin kuat guys ya kalau semakin gede ya. Kalau ini box-box akuarium nih, yang aku nanti bakal aplikasiin di akuarium di depan. Jadi akuarium di depan kan awalnya kan pakai biofilter kan, biofoam gitu kan. Aku mikir-mikir kalau pakai biofoam tuh sebenarnya kalau secara kebersihan tuh sebenarnya dia bersih cuman nggak maksimal. Nah kalau pakai top filter seperti ini sepertinya akan lebih bersih dan akan lebih nyaman lah ya untuk kita pelihara ikan guys, kayak gitu. Ini aku ada 7 juga. Dan sebenarnya di sini juga masih ada ya. Aku tuh ada lagi guys ya. Ini lampu-lampuan. Karena aku tuh sangat butuh lampu banyak ya di sini ya. Jadi ya udah nanggung. Sekalian aja kita ambil lampu-lampunya guys. Dan ini juga sama ya. Dinaunginya sama SDI ya. Kita buka ya guys. Wah, banyak ini. Guys, sangat bagus guys ya di packagingnya ya. Wah, mantap, 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 mantap. Nah, lampu-lampu ini juga ada beberapa macam ukuran ya. Ntar kita lihat langsung aja ya. Wow, packagingnya menggunakan busa-busa ya guys, supaya aman karena ini kan lampu. Kalau lampu ini kan dia mudah istilahnya pecah ya guys ya. Jadi diantisipasi dengan seperti ini. Dan ini adalah lampu-lampu premium ya. Guys, dari berbagai macam merek. Cuman ini sepertinya azan. Jadi kita akan nunggu azan dulu guys. Setelah azan kita akan kasih lihat ke teman-teman ya.
Nih guys ya, kita akan buka-buka guys. Ini ada lampu dari Risen ya guys. Ini tuh yang berapa senti ya? Ini yang 72 senti ya kalau nggak salah ya. Ini 24 watt. Begini-gini juga lampunya ya. Walaupun harganya lebih terjangkau, tapi ini nggak kalah bagus guys ya sama lampu-lampu yang istilahnya itu merek-merek premium gitu ya guys ya. Jadi ini versi yang istilahnya harganya lebih murah, tapi kualitasnya nggak beda jauh lah guys ya. Malah bisa bersaing lah ya. Dari Risen juga ini ya untuk arwana guys. Ntar lah beberapa video ke depan mungkinnya bakal aku kasih lihat ke teman-teman ya, si lampu ini tuh akan seperti apa bagusnya guys kalau misalnya ditaruh di akuarium kita. Untuk saat ini sih ya aku lebih ke kayak ada yang istilahnya kepake sekarang, ada yang istilahnya itu masih aku stok gitu guys. Jadi kalau misalnya suatu saat aku butuh bisa gitu kan, diberdayakan lah. Nah ini juga dari Risen Pro Red Day and Night ya guys ya. Ada plus UVA-nya and UVA juga di sini. Jadi katanya berbagi pengalaman menikmati ikan dengan view yang luar biasa ya di siang hari atau di malam hari ini. Ini bakal keren banget. Ini sebenarnya untuk ukurannya agak panjang ya guys. Tapi kayak lebih panjang sih dibandingkan yang buat toman ya. Tapi buat toman juga sepertinya ini masih oke guys. Ukurannya berapa nih? Ini panjang lah ya ini ya. Dari tempatnya aja panjang ya. Ini 1200 Pro Red Plus guys. Ini ada 2 di satu, 2 di sini, dan ada lagi nih guys ya. Dari Risen juga ya. Jadi Risen ini memang banyak mengeluarkan lampu ya. Berbagai macam lampu-lampu itu dikeluarin sama dia ya. Dan aku tuh karena kepo juga guys ya. Jadi aku pesan semuanya. Nah, kalau ini lebih premium lagi sepertinya ya guys. Ini premium lagi. Walaupun premium tapi harganya juga tetap terjangkau juga ini ya. Teman-teman bisa langsung cek aja. Jadi di sini tuh ada 5 dimensi lampu guys. Ya nanti kalau misalnya teman-teman nyalain kan lampu akuarium kan rata-rata tuh kalau misalnya kita nyalain itu nggak maksimal ya. Nyemprotnya gitu guys ya. Harus kita arah-arahin dulu kan. Nah, kalau lampu yang ini akan lebih maksimal karena dia nyemprotnya itu akan lebih banyak spektrumnya gitu guys, kayak gitu sih. Wow, ini keren ya. Ada 1 dan ada 2 juga di sini. Nah, keren guys. Oke, jadi ini yang kita unboxing. Dan kalau untuk ikannya, teman-teman lihat di sini, ini masih segini saja ya guys ya airnya ya. Belum terlalu banyak guys. Kayak butuh waktu sekitar sejam ya. Karena memang sejam sampai 2 jam sih aklimasi yang bagus itu. Pas aku baca-baca ya. Aku soalnya baca-baca dari ChatGPT ya guys ya. Pedoman kita semua guys ya ChatGPT. Kita akan coba buat diamkan ini selama sejam sampai 2 jam. Tapi tetap sama kita dipantau juga ya guys. Untuk keberlangsungan mereka juga. Takutnya tiba-tiba ada insiden ya. Kan yang dimakan sama moray eel gitu guys. Ini juga sebenarnya ada keong nih, tapi ini keongnya mati kayaknya guys. Ini keong-keong yang awalnya nggak aku bawa, cuman dia dari batu-batuan guys. Dan ini batu juga ya, walaupun kelihatannya tuh kayak aman-aman tidak ada apa-apa. Ketika aku masukin ke air laut tuh suka tiba-tiba ada bibit-bibit, istilahnya mungkin tiba-tiba ada kepiting lah atau udang apalah gitu guys, yang bisa tiba-tiba muncul. Kayak gitulah namanya juga dari laut. Oke, ini kita tunggu dulu ya guys ya. Kalau udah siap, terus kita bakal langsung aja masukin ke akuarium kita guys. A few moments later. Oke guys, ini udah kita tambah wave maker sama ini tuh sebenarnya airnya kurang ya karena tadi kita ambil airnya guys. Jadi ini sama kita bakal dimasukin lagi airnya. Cuman itu udah sekitar 2 jam kita aklimasi. Ini juga udah lumayan banyak air di sini. Jadi kita akan coba buat masukan ya guys ya. Yang pertama kita akan coba buat masukan ikan ini dulu guys ya. Ikan botana ya guys. Oh, dikejar sama pufferfish guys. Berarti bang, lagi pengen ribut nih. Ya oke, ini, gua maju. Pufferfishnya emang lumayan agresif sih. Kalau dimakan pufferfish ya udah sih. Nah, kita juga akan coba buat masukin ikan yang lain ya guys ya, seperti ikan kerapu juga nih. Aku mau coba buat masukin kerapu bintang apa kerapu lumpur ini ya guys ya. Nah nih, dia udah masuk belum? Udah masuk nggak? Belakang. Langsung ke belakang ya? Langsung ke belakang dia guys ya. Perhatiin lagi juga, teman-teman bisa melihat si airnya memang lumayan agak, bukan keruh sih guys ya. Nantilah sama kita tambahin lagi air laut. Kita masukin lagi moray eel. Kita akan lihat kira-kira dia ke arah mana guys ya. Tuh, langsung masuk sih kalau moray eel mah tanpa basa-basi ya guys ya. Apalagi banyak celah-celah seperti ini, jadi sangat bisa dipastikan sekali guys ya untuk moray eel kayak gini tuh dia akan mencari tempat-tempat yang enak buat dia bersembunyi. Coba buat masukin lagi moray eel. Langsung masuk lah. Oh, terus masuk lagi guys. Langsung bersembunyi ya. Nah, kalau untuk moray eel yang gede nih, kita akan coba buat taruh di bawah ya guys. Di bawah tuh ada bintang laut jenderal juga yang kita masukin kemarin. Kebetulan karena si bintang laut jenderal itu dia agak-agak nakal ke koral ya. Jadi kita istilahnya taruh di bawah guys. Dia udah bergerak lagi ya. Udah ke situ guys. Emang bisa gerak cepet sih dia. Coba buat masukin moray eel-nya di bawah. Nah, ini lebih jelas guys ya. Moray eel juga pastinya akan lebih nyaman karena dia bisa masuk ke celah-celah seperti itu guys. Memang dia tuh habitatnya seperti ini ya, masuk ke celah-celah batu, masuk ke celah-celah koral gitu guys ya. Dia akan masuk ke dalam istilahnya karang-karang seperti itu guys. Dan bisa jadi dia nggak kelihatan sama sekali ya guys. Udah nggak kelihatan guys. Coba nanti ketika dia mau makan, dia akan terlihat lagi. Itu udah pasti sih guys. Karena akan seperti itulah ya guys ya. Sebentar guys, aku mau coba buat perbaiki dulu ya. Ini biar nggak bubbling-bubbling seperti ini. Ntar kita videoin lagi ya kalau udah kita perbaiki ya. 2
tomorrow. Oke, jadi ini udah kebesokan harinya dan ini kita udah masukin ikan-ikan yang kemarin itu tuh sama kita dimasukin dari pantai ya guys ya. Dan sebenarnya tuh kalau kita lihat beberapa ikan di sini udah lumayan adaptasi ya. Seperti ini botana yang zebra, ini juga udah mulai adaptasi dan dia tuh udah mulai kayak keluar guys ya. Tuh, seru banget. Mau makan ya? Udah pada mau makan juga. Ini ada ikan yang zebra juga udah. Kalau ikan Nemo memang dia kayaknya dia tuh agak kena mental ya, karena ada ikan yang gede seperti ini ya guys ya. Ini ada seperti ini gitu guys. Jadi yang awalnya si Nemo ini tuh dia lebih mendominasi di depan, dia jadi kayak cari space di belakang. Cuman ya dia juga nggak begitu takut banget sih. Soalnya ini juga ada kedekap kan dia aman. Terus bintang laut jantan aku naikin lagi ke atas. Pokoknya ini semua sama aku dinaikin lagi ke atas ya. Ini bintang laut jenderal. Kalau kan awal di bawah sini ya guys ya. Soalnya aku merasa kayak takutnya dia nggak dapat makan kalau di bawah sini kan. Kalau di sini kan makanannya lumayan berlimpah ya, bekas ikan gitu ya biasa. Jadi bekas ikan kan lumayan berlimpah. Jadi aku taruh di sini dan sepertinya dia sudah tidak ada niatan buat menyerang spons, karena ini kita lihat juga sponsnya aman. Terus juga kalau ikan buntal dari kemarin memang aman ya, di sini dia sangat mendominasi. Layaran kuning juga di sini yang awalnya hampir minggu ya guys, aku datang ini udah aman 100% dan tidak ada masalah apa-apa. Di tengah pasir dia lagi keluar dari tempat tersembunyiannya. Dan sebenarnya tuh moray eel tuh kalau teman-teman lihat yang gede aku taruh sini juga ya guys ya. Awalnya tuh aku taruh sini, cuman ternyata dia tuh pintar sekali dan dia bisa masuk ke sini. Ujung-ujungnya dia di sini guys. Dan di sini aku rasa takut dia masuk ke mesin gitu ya. Aku ngeri aja sih sebenarnya, enggak sih guys. Cuma ngeri aja. Dan dia juga nyaman kan di sini, nggak ada masalah. Dia ujung-ujungnya aku taruh sini. Nah, untuk si murai mah, oh ya dia ya. Oh bukan, beda. Ini si kerapu. Dia mah ada kerapu juga. Kerapu apa ini ya guys ya, buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Kerapu juga dia emang macam ikan-ikan karang gitu. Jadi dia masuk-masuk ke karang. Ini pokoknya murai eel tuh ada 3 aja di sini. 2 yang kecil, 1 yang gede ya. Cuman kalau yang gede tadi dia tempat persembunyiannya kurang lebih di sana guys. Begitu. Ini juga cacing kelapa. Dia sudah kayak sangat amat adaptasi ya. Ini juga baru dinyalain lagi lampunya, dia langsung makar lagi. Terus ini udah dikasih arus juga ya. Jadi ini arusnya ya. Ini apa? Wave maker. Ini udah kita taruh jadi arusnya semakin bagus lagi. Ini ada cere nih, cere bekas. Iya, ini cere bekas. Kayak habis dimakan sama ikan buntal nih guys. Tuh murai eel tuh. Keluar gede tuh. Murai eel. Iya deh. Yang kecil keluar nih tuh. Ini spotted murai eel ya. Ikan cere ya? Makan ikan cere mas, murai eel nih makan ikan cere. Kalau murai eel mah sangat aman lah ya, soalnya kan mulutnya nggak begitu gede. Jadi dia kemungkinan kecil lah ya untuk memakan ikan yang ada di sini. Sebenarnya murai eel yang gede ada lagi. Kan? Oh bukan lah. Oh ini kerapu. Ini ada murai eel nih yang tadi nih, yang gede. Dia masih masuk tuh ya. Oh ini keluar nih. Ini keluar karena ada yang gede guys. Karena ada yang gede dia jadinya keluar ya. Pokoknya si murai eel yang gede ini. Nah ini. Ini kan murai eel yang agak gede ya, lumayan besar lah ya. Walaupun aku rasa sih mulutnya dia nggak begitu gede-gede banget sih guys. Maksudnya kayak mulutnya tuh masih bisa, insya Allah lah masih agak susah ya untuk menelan ikan Nemo lah di sini atau ikan-ikan seperti inilah. Tapi nanti kedepannya kalau tiba-tiba ya ikan Nemo atau ikan apapun yang kecil-kecilnya ada hilang mas, kabarin ke aku ya. Nanti kemungkinan murai eel sama kita akan dipisahkan guys. Kayak gitu sih. Ini harus sudah adaptasi. Jadi ketika kita halas tuh, ini udah mulai ingin menggigit dia ya. Makan ikan cere ya. Iya. Ini ikan ini pasti dia makan sih. Soalnya dia sangat rakus ini ya. Paling seru ya lihat dia makan ya. Dia makan seru sekali guys. Paling kerap ya sama pantai. Pantai di mana itu? Daerah mana? Sukabumi. Di mana? Ya. Oh di Banjar. Oh tempat si Mamang ya. Oh bagus ya. Di Mamang ya. Ntar kita kesana lah. Dia ngejar apa tuh? Dikira makanan kali ya. Nanti kita kasih makan lagi lah ini. Atau coba dikasih makan mas. Coba lagi deh kasih makan deh. Dikit aja. Beberapa aja. Aku mau lihat nih reaksi mereka kira-kira kalau dikasih makan seperti apa. Ini kayaknya dia kayak ingin menggigit ya guys ya. Tuh. Oh my god, dia gigit yang ada di bawah-bawah ya. Ini nih, guys, murai eelnya melawan. Dan itu airnya jernih, cuman di bagian bawah sini emang agak cloudy guys. Murai eelnya agak salah di dia nih guys. Dia mencoba untuk menantang ikan buntal ya guys. Murai eelnya kayaknya ada murai eel yang gede, dia jadi keluar ya. Padahal sama-sama spotted murai eel, tapi spotnya dia itu ini ya. Oh udah nambah ya? Kurang tambah lagi mas. Ini guys. Tapi kalau ikan buntal ngeliat sih biasanya ikan buntal langsung ngejar ya. Tuh. Ini juga makan nih ikan layaran kuning, dia omnivora guys ya. Walaupun mulutnya kecil seperti ini, jadi dia makan. Tapi kalau yang ini mas, ini herbivora nih yang ini nih. Jadi makannya pelet yang dari paisal mas. Ya itu saya kayak beltnya saya pakai. Mau dia. Nah ini cukup nih. Nih ikan-ikannya udah pada. Nah ini dia ya guys. Iya ini pelet ini bagus ya, ini pelet apa deh ya, pelet dari Faisal ini guys, bagus pelet bagus itu guys. Nah ini mulai ngejar-ngejar, tuh seru banget ya.
Pokoknya ini dia ya guys ya, untuk kondisi ikan laut di sini udah sangat aman ya. Kalau misalnya nanti ada yang hilang mas kabarin ya. Soalnya kayak gini mas tiba-tiba nggak kelihatan lainnya hilang aja, bisa dimakan kan. Kalau misalnya ada yang makan kan kita bisa antisipasi ya guys ya. Ini dari sini kayak jatuh gitu. Oke lah guys, jadi mungkin kayak gitu ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Di sini berarti masih kosong. Teman-teman yang ada ide kira-kira kita masukkan apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan ini kondisinya sekali lagi ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.